Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Bongkar dari mana, Pak? Bongkar dari mana? Hah? Apa ini? Nah, bongkar dari mana dulu? Tanah-hanahan saya, Pak. Tanah-hanahan Pak. Belasan warga terluka saat diusir dari lahan sengketa oleh ratusan petugas keamanan perusahaan tebu di Tulang Bawang. Warga dan petugas SPBU menolak aturan Pemprov yang akan melarang kendaraan menunggak pajak mengisi BBM di SPBU. Seorang pria di Tulang Bawang tega mencabuli putri kandungnya. Ke Polres sudah pernah ngelapor, tapi pihak perusahaan tetap mau. Keributan sengketa lahan terjadi di lahan garapan perusahaan perkebunan tebu PT Sweet Indo Lampung atau PT SIL di Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang, Rabu sore. Ratusan petugas keamanan perusahaan membubarkan warga yang menduduki lahan ini. Bongkar dari mana, Pak? Bongkar dari mana? Hah? Apa ini? Nah, bongkar dari mana dulu? Tanah-hanahan saya itu, Pak. Tanah-hanahan Pak seperti itu, Pak. Aksi saling pukul antara petugas yang membawa senjata laras panjang mirip senapan dengan warga tak terhindarkan. Akibat kalah jumlah, belasan warga terluka akibat terkena pukulan kayu. Nggak tahu lagi karena darah semua buka saya. Abang sendiri apa gimana? Hah? Abang sendiri apa gimana korbannya? Ini saya. Banyak ini yang kamera lain, ada saya. sekitar dua. Nggak ada, coba ini darah ini. Cuma Ini darah dari ujungnya patah mungkin. patah dalam. Oh, gitu. Dari 2003 saya kehilangan hak. Saya menduduk lahan sudah 29 hari ini saya duduk. Sudah pernah diproses dari Kapolres, saya hantar ke bekas-bekas saya. Yang saya beri kuasakan ini namanya Pak Tarmizi ini. Nggak ada kata sambutan lagi segala macam. Ngantarkan surat ke Pemda nggak ada balasan segala macam. Kita nggak tahu. Saya duduk di lapang, dikeroyok dengan begini, mau dibunuh. Pada Rabu malam, warga yang terluka dalam bentrok tersebut kemudian melapor ke Mapolda Lampung. Mereka menuntut pimpinan petugas keamanan perusahaan ditangkap. Iya yang lukai. Wakilan dari kuasa hukum dari warga tadi, warga Bakung Ilir ya, hari ini resmi melaporkan pihak-pihak terkait oknum kita bilang. Jadi diduga oknum ini melakukan penganiayaan dan atau penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu. Karena masyarakat ini tadi menduduki lahannya, tiba-tiba datang oknum-oknum preman, tetangga preman karena gak jelas juga masa yang dari mana dan siapa yang menggerakkannya, terus langsung menyerang masyarakat. Bentrok warga dengan petugas keamanan perusahaan PT SIL terjadi buntut sengketa lahan. Warga dan pihak perusahaan mengklaim sama-sama sebagai pemilik lahan. Mustaqim dan Arsadi Saputra melaporkan dari Tulang Bawang dan Lampung Selatan. Kasih sayang orang tua tidak ada batasnya. Petikan kata inilah yang mungkin cocok untuk menggambarkan kasus preman kampung yang tega membakar rumah orang tuanya di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Kamis siang pelaku pembakaran rumah Nanang telah dibebaskan polisi atas permintaan orang tuanya yang telah memaafkan perbuatan Nanang. Soal rumah terbakar ikhlas karena semua keluarga, terkait semua keluarga. Karena sebenarnya karena kena miras. Jadi salah paham ya? Kesalahpahaman, miskomunikasi sama keluarga aja. Jadi si pelaku ini dimaafkan ya? Dimaafkan. Nah, karena rumah juga posisi rumah kosong. Kalau seandainya mengulangi lagi apa Mas kira-kira? Ya konsekuensinya ya hukum. Sebelum dibebaskan,
Nanang diminta polisi menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Nanang juga diminta tidak membuat gaduh kepada keluarga maupun warga di kampungnya. Ya, karena mabuk itu. Sekarang gimana? Nyesel apa gimana? Nyesel. Punya anak berapa? 2. Terus untuk ke depannya gimana? Depannya berubah. Untuk masalah minuman atau gimana? Enggak lagi. Dan kami menunggu laporan resmi dari pihak keluarga. Namun sampai sore hari pihak keluarga tidak melaporkan kejadian tersebut, sehingga Babin, Kasubsetor dan anggota kami mendatangi keluarga pelaku maupun korban yang mereka masih bersaudara dan menyatakan mereka akan tuntut. Nanang membakar rumah orang tuanya pada Rabu malam. Rumah orang tuanya tersebut ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut. Pelaku marah dan mengamuk kepada orang tuanya karena tidak diberi uang sebesar 5 juta rupiah untuk membuat SIM karena ingin bekerja sebagai sopir truk. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Rencana diberlakukannya aturan kendaraan yang mati pajak dilarang mengisi BBM di SPBU oleh Pemprov Lampung ditolak warga dan pihak SPBU. Warga menuding rencana aturan tersebut tidak etis sebab akan lebih menyengsarakan warga, khususnya yang berpenghasilan pas-pasan. Salah satunya Akbar, warga Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Saat ditemui Kamis siang di SPBU Antasari, ia menyatakan menolak aturan tersebut. Menurutnya, banyak faktor warga terpaksa belum membayar pajak kendaraannya karena tidak ada uang dan faktor lain karena rumitnya birokrasi membayar pajak di Samsat. Ya, namanya kita masyarakat kecil kan, ya kurang setuju sih kalau. Kurang setuju ya Pak ya? Apalagi di SPBU apa? Seperti apa Pak? Nah, ya itu, karena kebanyakan nanti yang ada kayak model Pertamini itu kan sama aja hitungannya kayak berapa misalnya itu kan. Jadi nggak setuju ya Pak ya? Iya enggak. Makasih Pak. Sementara itu, petugas SPBU menyatakan jika aturan Pemprov tersebut diberlakukan tentu berdampak pada menurunnya pendapatan. Selain itu, aturan tersebut akan membuat repot para pegawai SPBU yang bekerja. Ganggu sih nanti kalau udah ngantri panjang-panjang gimana pasang. Ganggunya gimana? Ada. Ganggunya gimana Mbak? Ya kan nanti pada banyak yang kabur juga, nanti sepi yang belinya. Beban kerja kita juga Mbak ya? Jadi gimana Mbak pendapatnya? Ya menurut aku ya kurang agak ribet ya, nggak efektif ya kan. Makasih. Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah Lampung Fahrizal Darminto menyatakan Pemprov Lampung dalam waktu dekat akan memberlakukan pelarangan kendaraan mati pajak mengisi BBM bersubsidi di SPBU. Ini untuk meningkatkan pemasukan daerah dari sektor pajak kendaraan, namun belum diketahui kapan aturan itu akan diberlakukan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Desa Waiharu, Kecamatan Bengkunat Belimbing, pesisir barat gelap gulita pada malam hari. Ini karena sumber listrik di desa ini rusak sejak lama dan hingga kini belum diperbaiki. Sejak 2017 lalu, Desa Waiharu mendapatkan bantuan dari pemerintah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Sayangnya, PLTS hanya beroperasi selama 7 bulan saja dan akhirnya rusak. Karena lama terbengkalai, beberapa komponen PLTS diambil warga untuk kepentingan sumber listrik secara pribadi. Bangunan PLTS itu didirikan tahun 2017, awal tahun 2017. Bermanfaat selama 7 bulan. Setelah itu mangkrak seperti ini, rusak. Dan sehingga dari pihak PSDM menyerahkan kepada desa untuk dimusnahkan, sehingga apa barang yang ada di dalamnya itu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentunya ada sebagian panel surya yang sudah kita bagikan kepada masyarakat. Sebagian warga Desa Waiharu kini kembali hidup seperti masa lalu, hidup tanpa listrik. Banyak warga menggunakan lampu dari minyak tanah untuk penerangan di rumahnya dan sebagian lagi menggunakan listrik dari aki mobil.
Rumah ibu jadi cuma pakai aki. Iya, udah lama yang dulu itu nggak pakai aki, bisa pakai aki, pakai ini apa minyak tanah apa itu? Minyak lampu. Iya, lampu yang kecil itu seperti lilin. Sudah lama kondisinya seperti ini, mungkin harapan ibu sendiri gimana sih untuk kedepannya terkait listrik ini? Ya mau lah pakai listrik kalau bisa. PLTS di Desa Waiharu itu merupakan bantuan khusus untuk desa tertinggal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Warga Desa Waiharu berharap pemerintah segera memperbaiki PLTS yang ada supaya PLTS yang dibangun dengan uang miliaran rupiah itu tidak sia-sia. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.